Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi dalam Sarota, santapan rohani kita melalui YouTube channel Jemaat Silo Campakayam, edisi Rabu 29 Januari tahun 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan dalam istirahat kami sepanjang semalam lamanya. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami rindu bersekutu. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah kami mampu memahami, mengerti, terlebih mempraktikkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Ini kami yang datang berdoa di dalam nama-Mu, kami bermohon. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan pada saat ini terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-14, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Beginilah firman Tuhan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kamu orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan merenungkan pembacaan kita pada pagi hari ini dalam satu tuntunan tema, yaitu diperlengkapi untuk kemuliaan Kristus. Tidak semua hal
yang bermanfaat bagi seseorang juga bermanfaat bagi orang lain. Namun, hal tersebut juga bukan berarti sama sekali tidak ada manfaatnya. Salah satu persoalan menonjol di jemaat Korintus yang disoroti Rasul Paulus, yakni persoalan karunia dalam hubungannya dengan kerendahan hati. Karena itu, dalam bagian pembacaan hari ini, Rasul Paulus masih membicarakan tentang karunia-karunia yang telah dimulai sebelumnya pada pasal 12. Pada pasal 12, Rasul Paulus telah memberikan pemahaman dasar bahwa segala karunia yang ada pada diri seseorang berasal dari satu sumber, yaitu rupa-rupa karunia tapi satu roh, dan bahwa semua anggota jemaat merupakan bagian-bagian dari satu tubuh, yakni tubuh Kristus. Itu berarti bahwa setiap orang yang adalah anggota tubuh memiliki fungsi dan peran dalam pembangunan tubuh Kristus. Dalam hal ini, penting untuk dipahami bahwa Tuhan tidak mungkin salah dalam menempatkan seseorang pada fungsi dan perannya masing-masing. Dengan kata lain, tidak ada yang salah ketika seseorang berada di tempat yang Tuhan karuniakan. Inilah yang menjadi dasar untuk memahami bahwa apapun karunia yang Tuhan anugerahkan kepada seseorang tidak bisa dijadikan dasar untuk memegahkan diri, sembari menganggap yang lain lebih rendah. Malahan, dalam teks pembacaan hari ini, Rasul Paulus justru menekankan manfaat dari karunia-karunia yang diterima seseorang. Dapat kita baca dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ke-12. Karunia yang berbeda bukanlah alasan untuk menciptakan persaingan dan perpecahan. Sebaliknya, karunia yang berbeda justru menjadi alasan untuk menciptakan kesatuan yang saling menopang untuk pembangunan sebagai satu kesatuan yang terus bertumbuh ke arah yang dikehendaki Kristus. Selanjutnya, setiap karunia akan dikatakan bermanfaat jika dipergunakan dengan baik untuk pembangunan jemaat Tuhan. Pertanyaan pentingnya, apakah saya telah menggunakan dengan maksimal karunia yang ada pada saya untuk pembangunan tubuh Kristus? Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengucap syukur atas firman yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Mu, atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Materaikan firman-Mu ini dalam hati kami, dan biarlah kami pakai sebagai suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Berkati setiap anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan, dalam masa muda mereka dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Berkati jemaat Tuhan dalam setiap kehidupan. Mari Tuhan berkati para lansia dalam menjalani masa usia lanjut mereka. Dalam kelemahan, Tuhan yang tetap senantiasa menguatkan. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam menjalani setiap pergumulan yang dihadapi. Bahkan dalam sakit penyakit, biarlah Tuhan yang memulihkan mereka. Yang bergumul dalam duka cita, kiranya dengan kasih-Mu Tuhan, senantiasa menghiburkan dan menguatkan setiap jemaat Tuhan yang mengalami duka cita. Berkati setiap kehidupan kami Tuhan, setiap pekerjaan kami yang akan kami jalani sepanjang hari ini, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Kiranya Tuhan mendahului setiap langkah kami, menjauhkan kami dari segala hambatan dan rintangan, sehingga semuanya
kami boleh lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Yang bergumul dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Berkati setiap kegiatan dalam jemaat-Mu di Jemaat Silo Campakayam. Kiranya ya Bapa di surga, semuanya boleh dikerjakan dan dilaksanakan sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dan bahkan setiap yang berperan dan terlibat di dalamnya, mari Tuhan berkati sehingga semuanya boleh dikerjakan dengan baik. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berkati setiap pemerintah kami, dan biarlah dengan hikmat-Mu mereka boleh menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka, dan mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalamnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ini doa syukur serta permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami datang berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah santapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.